Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fungsi inverse pada materi fungsi untuk matematika kelas 11. Definisi fungsi inverse. Ya, contoh fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan X, Y, di mana X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh diagram panah berikut. Himpunan A beranggotakan 1, 2, dan 3. Himpunan B beranggotakan 2, 4, dan 6. Fungsi F ini memetakan dari himpunan A ke himpunan B dengan pasangan 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6. Dari contoh diagram panah ini bisa kita simpulkan bahwa himpunan B merupakan 2 kali dari himpunan A, atau bisa kita tuliskan Fx sama dengan 2x. Bisa kita coba kita masukkan ke dalam rumus 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6. Definisi dari inverse fungsi f merupakan kebalikan dari fungsi f. Jadi, inverse fungsi f memetakan dari B ke A dan dinyatakan dalam pasangan berurutan. Untuk penulisan inverse fungsi dituliskan seperti ini, notasinya f pangkat min 1. F inverse adalah y, x, di mana y anggota himpunan B dan x anggota himpunan A. Jadi bisa kita lihat kebalikan dari fungsi f. 2 berpasangan dengan 1 dari B terlebih dahulu ke himpunan A. 4 berpasangan dengan 2, 6 berpasangan dengan 3. Dan hubungan dari B ke A bisa kita tuliskan F inverse X sama dengan X per 2. Himpunan A merupakan pembagian dari himpunan B dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Fungsi akan memiliki inverse jika dan hanya jika fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif atau berkorespondensi satu-satu. Jadi, X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Jadi tidak ada pasangan yang sama. Menentukan inverse fungsi linier. Kita ulang kembali. Fungsi f merupakan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, di mana X anggota A dan Y anggota himpunan B. Maka Fx di sini bisa kita sebut juga sebagai Y. F inverse merupakan kebalikan dari fungsi f, memetakan dari himpunan B ke himpunan A. Jadi X-nya bisa kita sebut juga dengan F inverse Y. Fx sama dengan Y, F inverse Y sama dengan X. Contoh, tentukan inverse dari fungsi Fx sama dengan 4x ditambah 5. Misal Fx sama dengan Y. Pertama kita tuliskan Fx sama dengan Y. Fx di sini 4x ditambah 5 sama dengan Y. 4x sama dengan Y, kemudian 5 pindah ruas, Y dikurangi 5. Jadi X sama dengan Y dikurangi 5 per 4. Jadi kita temukan F inverse Y sama dengan Y dikurangi 5 per 4. Jadi F inverse X sama dengan X dikurangi 5 per 4. Jadi Y ini kita ganti dengan X. Selanjutnya,
Tentukan inverse dari fungsi f(x) sama dengan 3x dikurangi 7 dan nilai dari f inverse negatif 4. Langkah pertama kita misalkan f(x) sama dengan y. f(x) 3x min 7 sama dengan y. Kita pindah ruaskan di sini yang tidak memiliki variabel x. 3x sama dengan y ditambah 7. Negatif 7 di sini pindah ruas. X sama dengan y ditambah 7 per 3. Jadi f inverse y sama dengan y ditambah 7 per 3. Atau kita tuliskan f inverse x sama dengan x ditambah 7 per 3. Selanjutnya yang ditanyakan nilai dari f inverse negatif 4. Kita masukkan di sini x-nya kita ganti dengan negatif 4. Negatif 4 ditambah 7 per 3. Hasilnya 3 per 3 sama dengan 1. Jadi f inverse negatif 4 sama dengan 1. Atau kita bisa menggunakan cara cepat. Apabila f(x) sama dengan ax ditambah b, maka f inverse x sama dengan x min b per a. Tentukan inverse fungsi rasional. Contoh, tentukan inverse fungsi f(x) sama dengan 3x kurangi 5 per 2x ditambah 7. Pertama, kita misalkan f(x) sama dengan y. Kita tuliskan f(x) 3x dikurangi 5 per 2x ditambah 7 sama dengan y. Selanjutnya kita kalikan secara menyilang. 3x dikurangi 5 sama dengan y dikali 2x ditambah 7. Hasilnya kita kalikan 3x dikurangi 5, yang ini kita kalikan y kali 2x. Kita tulis 2xy, y kalikan 7 ditambah 7y. Selanjutnya kita gabungkan yang terdapat variabel x-nya. 3x, kemudian 2xy pindah ruas. Selanjutnya yang belum kita tulis 7y, negatif 5 pindah ruas, jadinya 3x dikurangi 2xy sama dengan 7y ditambah 5. Selanjutnya, variabel x kita keluarkan. Jadi, x kali 3 dikurangi 2y sama dengan 7y ditambah 5. X sama dengan 7y ditambah 5, kemudian 3 dikurangi 2y pindah ruas. Pindah ruas karena perkalian, jadinya pembagian 7y ditambah 5 per 3 min 2y. F inverse y sama dengan 7y ditambah 5 per 3 min 2y. Jadi F inverse x bisa kita tulis 7x ditambah 5 per 3 min 2x. Contoh selanjutnya, tentukan inverse fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 7 per x dikurangi 3 dan nilai dari f inverse 3. Langkahnya awal sama seperti contoh sebelumnya. Misal, f(x) sama dengan y. f(x) kita tulis terlebih dahulu 2x ditambah 7 per x dikurangi 3 sama dengan y. Kita kalikan secara menyilang, kalikan silang. 2x ditambah 7 sama dengan y kali x dikurangi 3. Hasilnya 2x ditambah 7 sama dengan y dikalikan x, kita tulis x y dikalikan negatif 3, hasilnya negatif 3y. Kemudian kita gabungkan yang ada variabel x-nya. 2x dikurangi xy sama dengan negatif 3y dikurangi 7. X kita keluarkan, x dikali 2 dikurangi y sama dengan negatif 3y dikurangi 7.
Jadi X-nya sama dengan negatif 3Y dikurangi 7 per 2 dikurangi Y. Atau kita tulis F inverse X sama dengan negatif 3X dikurangi 7 per 2 dikurangi X. Selanjutnya yang ditanyakan adalah F inverse 3. Jadi X-nya kita substitusikan 3, kita ganti X-nya menjadi 3. Negatif 3 kalikan 3 dikurangi 7 per 2 dikurangi 3. Hasilnya negatif 9 dikurangi 7 sama dengan negatif 16 per 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Negatif 16 per negatif 1 sama dengan 16. Selanjutnya kita bisa menggunakan rumus cepat untuk menentukan fungsi rasional. Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. F inverse-nya bisa kita tuliskan min Dx plus B per Cx min A. Contoh, soal yang kedua ini kita kerjakan menggunakan cara cepat. Fx sama dengan 2x ditambah 7 per x dikurangi 3. Jadi di sini A-nya 2, B-nya 7, C-nya 1 dan D-nya negatif 3. Karena di sini min dx berarti negatif 3 dikalikan negatif, hasilnya 3x ditambah 7 per x. A di sini 2, karena rumus cepatnya negatif A berarti kita tulis negatif 2. Jadi F inverse-nya adalah 3x ditambah 7 per x dikurangi 2. Bisa kita lihat di sini F inverse-nya yang dikerjakan secara manual dan dikerjakan menggunakan rumus cepat ada perbedaan tanda. Tapi sebenarnya senilai. Jadi ini bisa kita tulis, negatifnya kita keluarkan, jadi negatif 3x ditambah 7 per negatif x dikurangi 2 sama dengan 3x ditambah 7 per x dikurangi 2. Hasilnya akan sama. Menentukan inverse fungsi kuadrat. Contoh, tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 untuk x lebih dari 1. Untuk lebih jelasnya, apakah fungsi kuadrat ini memiliki inverse atau tidak, kita gambarkan terlebih dahulu. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 itu memiliki inverse apabila berada di sebelah kanannya sumbu simetri atau berada di sebelah kirinya, daerahnya berada di sebelah kiri sumbu simetri, di mana di sini sumbu simetrinya adalah 1. Untuk menentukan sumbu simetri, diingat kembali rumusnya B per min 2A. B di sini adalah negatif 2 per 2 kali A-nya 1. Jadi, sumbu simetrinya X sama dengan 1. Ya, di sini digambarkan sumbu simetrinya berada tepat di tengah-tengah menggunakan garis putus-putus. Apabila tidak ada syarat ini, berarti ini fungsi kuadrat ini tidak memiliki inverse. Kenapa? Karena bukan merupakan fungsi bijektif. Contohnya, di sini negatif 1 berpasangan dengan negatif 5, 3 berpasangan dengan negatif 5. Memiliki pasangan yang sama. Artinya, fungsi kuadrat tidak memiliki inverse fungsi karena bukan fungsi bijektif. Apabila ada syarat X-nya lebih dari 1, berarti daerahnya berada di sebelah kanannya 1, di sini merupakan fungsi 1,1 atau fungsi bijektif. Untuk menyelesaikan inverse fungsi ini, langkah pertama kita misalkan fx sama dengan y.
fx-nya kita tulis x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan y. X kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8, selanjutnya y-nya ini pindah ruas, jadinya dikurangi y sama dengan 0. Ingat, kita menggunakan rumus ABC. A di sini adalah 1, B-nya yang berada di depannya variabel X, yaitu negatif 2. Kemudian C, negatif 8 dikurangi Y. Ya, kita ingat kembali rumus ABC. Jika AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi bisa kita tuliskan B negatif 2, berarti di sini negatif dikalikan negatif 2 plus minus akar B kuadrat dikurangi 4, hanya 1, C-nya negatif 8 kurangi Y per 2 kali 1. X sama dengan 2 plus minus negatif 2 dikuadratkan 4, kemudian negatif 4 kalikan negatif 8, 32 ditambah 4, hasilnya 36. Selanjutnya negatif 4 dikalikan negatif Y, hasilnya plus 4Y per 2 kali 1, hasilnya 2. X sama dengan 2 plus minus, selanjutnya di sini 4 kita keluarkan, 4 kalikan 9 ditambah Y, 2 plus minus akar 4 kali 9 ditambah Y per 2. Akar 4 bisa keluar dari akar, hasilnya 2. Selanjutnya bisa kita tulis 2 plus minus 2 akar 9 ditambah Y per 2. Kita bagi dengan 2, hasilnya 1 plus minus 1 akar 9 ditambah Y. Jadi F inverse Y bisa kita tulis 1 plus minus 1 akar 9 ditambah Y. Atau F inverse X-nya, jadi Y-nya kita ganti X, 1 plus minus 1 akar 9 ditambah X. Untuk X lebih dari 1, jadi kita akan menentukan tanda plus minusnya mana yang akan kita pakai. Untuk X lebih dari 1, misalkan kita ambil titiknya yang kita ambil adalah 2. Misal X sama dengan 2, kita substitusikan ke fungsi awal. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. X kuadrat dikurangi 2 kali 2 dikurangi 8 sama dengan negatif 8. Jadi F inverse negatif 8 kita substitusikan manakah yang sesuai. Yang pertama, 1 ditambah 1 akar 1, hasilnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang kedua, 1 dikurangi 1 akar 1 sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Artinya yang sesuai jawabannya untuk F inverse-nya ini kebalikannya adalah tanda yang positif. Atau kita tulisnya F inverse X sama dengan 1 ditambah 1 akar 9 ditambah X. Atau 1 yang berada di depan akar ini boleh kita tidak tuliskan. Jadi bisa tuliskan 1 ditambah akar 9 ditambah X. Contoh yang kedua, untuk menentukan inverse fungsi kuadrat, fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 untuk x kurang dari negatif 2. Ya, sebelumnya kita gambarkan terlebih dahulu. Di sini sumbu simetrinya adalah rumusnya B per negatif 2A. Jadi 3 per negatif 2 kalikan 1 atau negatif 3 per 2 hasilnya adalah negatif
negatif 1,5 berada di sini ya. Nah, ini sumbu simetrinya, dan yang ditanyakan ini inverse-nya untuk X kurang dari negatif 2, berarti berada di sebelah kirinya negatif 2, atau berada di sebelah kirinya sumbu simetri. Artinya, fungsi kuadrat ini memiliki inverse. Untuk langkah selanjutnya, kita misalkan fx sama dengan y, fx-nya x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 sama dengan y. Untuk soal yang tadi kita menggunakan rumus ABC. Soal yang ini kita menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Cara untuk melengkapkan kuadrat sempurna, kita gabungkan variabel x-nya, x kuadrat ditambah 3x sama dengan y. Di sini negatif 4 pindah ruas, jadinya plus 4. Selanjutnya, ingat untuk melengkapkan kuadrat sempurna, kita tambahkan B per A kuadrat. Kedua ruas ditambah B per 2 kuadrat. B di sini 3 per 2 dikuadratkan. Hasilnya 9 per 4. Selanjutnya, kita buat kuadrat sempurna. Kita tulis X ditambah 3 per 2 dikuadratkan sama dengan, ini kita jumlahkan, hasilnya 4Y ditambah 25 per 4. Ingat, A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi, X ditambah 3 per 2 sama dengan plus minus akar 4Y ditambah 25 per 4. X-nya sama dengan negatif 3 per 2, ini pindah ruas, 3 per 2, plus minus akar 4Y tambah 25 per 4. F inverse Y sama dengan negatif 3 per 2 plus minus akar 1 per 4, kita keluarkan dari akar, hasilnya 1 per 2 akar 4Y ditambah 25. Atau kita tuliskan dalam fungsi X, F inverse X sama dengan negatif 3 per 2 plus minus setengah akar 4X ditambah 25. Ya, untuk menentukan tanda plus minusnya, kita misalkan X-nya negatif 3. Kenapa? Karena di sini untuk X-nya kurang dari negatif 2. Untuk F negatif 3, hasilnya di sini negatif 4. Akan kita buktikan apabila F inverse negatif 4, hasilnya negatif 3. Ya, kita substitusikan. Ternyata yang memenuhi syarat itu tanda yang negatif. Di sini F negatif 3 hasilnya negatif 4, kita balik F inverse negatif 4 yang menghasilkan negatif 3. Yang memenuhi syarat adalah tanda yang negatif, atau kita tuliskan F inverse X sama dengan negatif 3 per 2 dikurangi 1 per 2 akar 4X ditambah 25. Terima kasih sudah menyaksikan video mengenai inverse fungsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.